Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana hari ini mbak-mbak semua? Sehat? Alhamdulillah sehat. Hari ini untuk pertemuan selanjutnya ya, yaitu tentang perawatan payudara. Ya, jadi materi sebelumnya adalah fisiologi laktasi ya. Jadi kalian setelah belajar fisiologis laktasi, kalian langsung belajar perawatan payudara. Syaratnya untuk perawatan payudara yaitu kalian harus lulus yang namanya materi fisiologi laktasi ya. Sebelum kita memulai perkuliahan, ada baiknya doa terlebih dahulu ya. Yang mau memimpin siapa? Komting tadi sudah. Ya, persilahkan dulu Mbak. Komtingnya siapa Mbak? Siapa? Ya, silahkan. Untuk memulai pembelajaran kita pada siang hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, setelah kita berdoa, saya absensi dulu ya, satu persatu ya. Mursalina Juliana, Zahmulyani, Lia Amanda, Jasmine Nadia, Winarti, Hajar Isya Fatimah, Raya Rambu Robani, Salsabila Kirana, Rizky Dina. Nah, alhamdulillah hadir semua ya. Untuk memulai langsung perkuliahan ya, saya baiknya tanya terlebih dahulu ya. Untuk materi sebelumnya ya, mengenai fisiologi laktasi, apa yang mbak-mbak ketahui tentang laktasi? Ulang lagi materinya. Laktasi adalah proses produksi, sekresi, dan pengeluaran ASI ya. Yang namanya laktasi berarti ada yang memproduksi dan ada yang mengeluarkan. Namanya refleksnya ada apa aja mbak? Refleks saking refleks atau refleks produksi ASI. Terus kemudian refleks apa lagi? Let down refleks atau refleks aliran ASI. Hormon yang berperan pada saking refleks itu apa mbak? Mbak Gita apa? Hormonnya mbak namanya? Prolaktin. Untuk yang mengalirkan oksitosin. Yang bekerja hipofisis anterior dan hipofisis posterior. Yang merangsang siapa? Hipotalamus ya. Itu ya? Iya, Bu. Terus untuk struktur payudara. Payudara ada berapa bagian, Mbak? Payudara. Nih. Bagian yang paling dekat dengan luar apa itu? Korpus. Kornea apa dong? Korpus ya. Korpus. Terus habis itu? Yang hitam-hitam ini adalah areola. Yang ini? Atau papila mamae. Jadi sebelum kalian melakukan perawatan payudara, kalian harus mengerti 3 bagian tersebut. Bagian mana yang harus dipijat, bagian mana yang harus produksi pengeluaran ASI-nya, biar pijatan kalian tepat dan akurat. Amanat, akurat ya. Akurat ya. Jadi udah paham ya anatomi fisiologinya payudara ya? Sebelum kita lanjut ke perawatan payudara. Sudah paham semuanya? Ada apa aja anatomi payudara, struktur payudara? Oke, yang menghasilkannya, yang memproduksi adalah hipotalamus ya, hipotalamus. Hipotalamus bekerja kalau apa? Kalau ada rangsangan, rangsangannya dari mana? Hisapan bayi. Kalau ada hisapan bayi, berarti itu enggak ada pengeluaran ASI-nya, enggak ada produksi ASI-nya, enggak? Kalau misalnya bayinya tidak ngenyot, enggak ada yang keluar kan? Berarti harus sering dirangsang atau kita lakukan yang namanya perawatan payudara supaya produksi ASI yang di dalam keluar, kemudian diproduksi lagi di dalam hipofisis anterior yang fungsinya untuk memproduksi ASI di hormon prolaktin. Paham ya sampai sekarang ya? Ya? Sekarang kita lanjut ke perawatan payudara. Ini kan karena udah ya.
Oke, perawatan payudara pada ibu nifas. Oke, bagian depannya aja ya. Jadi tujuan perawatan payudara yang kemarin untuk apa Mbak? Untuk memperlancar ASI. Ya, memperlancar ASI, terus Mencegah terjadinya bendungan ASI. atau penyumbatan ASI. Terus untuk memperlancar produksi ASI supaya ASI-nya perbaru lagi atau memperbarui lagi ASI-nya ya. Terus habis itu masalah-masalah yang bisa dilakukan perawatan payudara ada apa aja Mbak masalahnya? Bendungan ASI boleh dilakukan perawatan payudara? Boleh. Terus kemudian kalau pasien dengan mastitis atau radang kemerahan pada payudara? Boleh. Terus pasien yang apa lagi? Puting susunya mendelap boleh? Kalau puting susunya tenggelam? Boleh dilakukan? Boleh dilakukan ditambah dengan pemijatan, pengeluaran puting ASI keluar. Atau yang kemarin dengan apa Mbak? Alatnya namanya? Ya betul. Apa itu? Spuit ya. Spuitnya dibolongin di bagian depannya. Spuitnya pakainya yang 10 cc ya. Dipotong bagian depannya, terus kita tarik ya. Di bagian putingnya ini, putingnya kan besar ya ini ya. Ditarik langsung. Atau bisa jadi kalian putar searah jarum jam, kemudian ditarik ke arah depan. Gitu ya. Sudah paham? Nah, oke. Sekarang kita langsung ke praktik. Mohon disimak baik-baik. Nanti setelah praktik kita praktek bersama. Nanti salah satu ada yang maju ya. Gitu ya. Pertama kita lepaskan sarung tangan dulu ya. Sarung tangan, jam tangan atau aksesoris. Cuci tangannya berapa langkah? Oke. Semuanya pada bisa 7 langkah? Yuk, semuanya ikut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Ini. Komunikasi dulu ya ke pasien. Selamat pagi Ibu, saya Fitri dari Prodi D3 Kebidanan Politeknik Muhammadiyah Tegal. Di sini saya akan melakukan perawatan payudara pada Ibu. Tujuannya untuk memperlancar ASI Ibu, untuk mengenyalkan puting susu Ibu sehingga bayinya mudah menyusui, dan untuk produksi ASI Ibu supaya lebih lancar lagi. Bagaimana Ibu? Apa Ibu bersedia? Oke, kita serahkan inform konsen ya Mbak, jangan lupa. Inform konsen, setelah ditandatangani, kita tutup parkiran. Baik, karena di sini demonstrasinya di kelas, ininya ya Mbak. Habis itu kita fokus ke ibunya. Ibu, mari saya bantu untuk melepaskan pakaian. Lepaskan pakaiannya. Ini bagian belakang kelihatan? Apa saya perlu ke depan lagi ya? Nah, ya. Harusnya ada ini pasiennya 1 Mbak, saya minta duduk di depan. Sini Mbak. Kamu megangin ininya ya. Gitu. Ya, ini kita taruh di pundak Ibu ya. Terus kemudian ini ditaruh di bagian pangkuan Ibu, paha Ibu ya. Posisinya ini tertutup. Ibu maaf saya bantu ini Ibu, bukain bra Ibu. Terus amat. Satu lagi. Oke, jadi setelah kita menanggalkan pakaian Ibu, kita kan pasang ini ya, handuk ya. Handuk atas sama handuk bawah. Kemudian kita kompres dulu pakai minyak.
Ya, bisa pakai baby oil, bisa pakai minyak zaitun. Ya, kita kompres ke puting ibu. Kita kompres puting ibu selama 1 sampai 2 menit. Kita tunggu, terus kemudian kita bersihkan searah jarum jam, ya. Seperti ini. Kemudian kita buang ke bengkok. Sudah. Setelah itu kita lihat puting susunya mendelap atau enggak. Ya, kalau misalnya tenggelam berarti kita harus keluarkan dulu. Ya. Bisa dari arah korpus mamae sampai dengan areola dengan papila. Kemudian ke arah puting susu, ya. Bisa juga kita dengan searah jarum jam tadi, searah kayak seperti kita membersihkan puting susu tadi, ya. Tapi bedanya ini sekalian kita keluarkan putingnya, ya. Begitupun juga ini sama, ya. Bisa kita sangga gini ya Mbak. Jadi tangannya yang satunya jangan diem, disangga. Atau seperti ini. Terus kita langsung ke ini apa namanya? Tekniknya ya. Yang pertama adalah teknik effleurage atau pemutaran pijat. Pijat yang pertama adalah gerakan memutar. 2 telapak tangan berada di tengah. Dikasih minyak ya, jangan lupa ya. Kasih minyak, dihangatkan lagi seperti awal tadi ya. Kemudian kita taruh tengah, ke atas, kemudian ke samping, ke bawah. Ini nggak apa-apa ya, ininya taruh bawah dulu ya, biar gampang. Ke atas lagi, ke samping, ke bawah. Ini dilakukan 10 sampai 15 kali. Bagaimana Ibu gerakan pertama sudah paham Ibu? Sudah, Coba Bu, gimana Bu? Dari sini tengah, kemudian muter ke sini ke atas, ke samping, terus ke bawah. Ya, betul. Ini dilakukan 10 sampai 15 kali. Kemudian gerakan kedua dengan menggunakan punggung tangan, ya. Jadi payudaranya ini disangga, yang ini menggunakan ini sampai 10 sampai 15 kali ke samping. Setelah itu sama juga, payudara kiri pun sama. Ya, yang atas pakai samping, bawah, kemudian kalau yang bagian sini berarti kita pakai telapak depan tangan, ya. Sudah. Bagaimana Bu untuk yang gerakan kedua? Paham Bu? Ya, gimana Bu? Ini tangan satu menyangga, kemudian tangan satunya menggunakan ujung tangan seperti ini, disisir. Ya Bu? Ya, Sini. Seperti itu. Kemudian Ya. lakukan secara bergantian di payudara satunya selama 10 sampai 15 kali. Iya. Kemudian gerakan yang ketiga kita bisa pakai buku-buku punggung sini untuk yang bagian bawah, punggung yang bagian depan untuk menyisir bagian korpus bagian atas. Ya. Jadi ini kita sangga untuk bagian atasnya, samping. Kalau samping kiri dengan menggunakan ini nggak apa-apa. Bawah pakainya ini. Bisa kita lakukan hitungan 10 sampai 15 kali. Ya. Sepuluh, 15 ya. Gimana Ibu? Apa sudah paham Ibu? Sudah Bu. Gimana Bu yang gerakannya? Seperti biasa, tangan satunya menyangga, kemudian menggunakan ini buku-buku jari, disusun seperti ini dari korpus ke areola. Seperti ini, kemudian bagian bawah menggunakan ini apa namanya? Punggung jari. Ya, punggung jari seperti ini. Ya. Sudah paham Ibu? Sudah. Jangan lupa di akhir itu ya, di akhir kita memijat, kita pastikan kembali. Biasanya kalau misalnya udah lagi dipijat, itu biasanya payudaranya netes-netes asinya. Ya, kita ulang lagi. Kalau misalnya udah netes-netes ya nggak usah dikeluarin lagi Mbak. Nanti kalian keluarkan lagi. Kan udah jelas itu keluar. Tapi kalau misalnya kayak ibu-ibu masih primipara melahirkan anak pertama, itu pasti masih belum keluar. Jadi kita stimulasi lagi ya. Seperti ini. Kayak tadi lagi. Gitu. Ya. Terus kemudian jangan lupa dikompres air hangat untuk membuka jalannya lobulus ya. Kemudian air dingin
supaya peredaran ASI yang berada di lobulus keluar menuju ke papila mamai atau puting susu. Ya, ini kita lakukan secara bergantian 5 kali boleh, kanan kiri 5 kali, kanan kiri 5 kali, kiri 5 kali, kanan 5 kali. Itu. Sudah Ibu, mari saya bantu ya Bu, keringkan. Ini kan basah, jangan lupa dikeringin. Permisi ya Ibu. Permisi ya Ibu, saya bantu pakaikan ininya, bajunya. Ini karena kalian lupa bawa bak kotor, jadi gak apa-apa deh, taruh situ. Ya. Ibu bagaimana Ibu? Apakah sudah nyaman? Sudah Bu. Yang tadi saya ajarkan sudah paham Ibu? Paham. Nanti ini bisa dipraktekkan di rumah ya Ibu? Nanti 3 gerakan tadi gampang. Ibu kalau misalnya ASI-nya merasa kurang lancar atau kencang, Ibu bisa lakukan gerakan perawatan payudara. Terima kasih Ibu atas kerjasamanya. Jangan lupa kita buka sampiran, cuci tangan. Oke. Sudah, terima kasih Mbak Jihan. Kasih oplos dulu ke Mbak Jihan. Gimana Mbak-mbak? Apa sudah paham semua? Sudah. Oke, ada yang mau ditanyakan? Udah jelas. Kalau udah jelas berarti sekarang gantian saya yang enggak tanya, kalian maju. Ya. Satu orang maju. Yuk Mbak, biar cepat. Iya. Siapa bebas? Monggo. Iya, tadi untuk perawatan payudara ini gunanya untuk memperlancar ibu supaya lebih lancar dan menghindari kerusakan pada ASI pada ibu nifas. Untuk perawatan payudara sendiri ini bisa dilakukan sendiri di rumah dan bisa kalau belum mau dilakukan pada tenaga kesehatan. Untuk teknik perawatan payudara yang pertama kita hindari bagian aksesoris, dilepas semuanya. Terus cuci tangan 7 langkah. Sebelum cuci tangan kita naikkan dulu bajunya. Tangan 7 langkah. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Untuk bagian yang pertama kita lakukan kepada ibu. Kita lakukan info. Salam sapa dulu. Oh iya, salam Habis itu sapa dulu, cuci tangan. terus cuci tangan. Selamat pagi Ibu. Perkenalkan saya dengan Raju. Di sini saya akan membantu Ibu tentang perawatan payudara. Terus setelah itu cuci tangan 7 langkah. Terus kita tutup tirai atau privasi Ibu. Tutup. Terus kita bantu Ibu untuk membuka baju atau bisa membuka baju sendiri. Terus kita lakukan consent terlebih dahulu. Apakah Ibu bersedia, Ibu? Oke, kalau Ibu bersedia, di sini saya akan membantu Ibu untuk membuka baju Ibu. Permisi ya, Ibu. Butuh teman gak Mbak untuk megangin? Kita tolong bantuannya. Kita buka baju Ibu.
setelah dibuka baju itu, kita bantu ibu untuk membuka beranya. Ini sih ya ibu. Terus kita gunakan handuk untuk bagian atas untuk menutupi. Jadi nanti apa namanya, kalau pada saat di pasien betulan, jadi nanti jangan langsung dibuka klewer, kita tutupin pakai handuk dulu ya. Terus handuk yang kedua kita gunakan di bagian bawah. Untuk yang pertama tekniknya yaitu dilihat terlebih dahulu bagian payudara ibu apakah sengaja atau tidak, terlihat puting susu ibu bagaimana, menonjol atau tenggelam. Terus kita kompres terlebih dahulu dengan baby oil atau minyak kelapa atau minyak zaitun. Dikompres bagian kulitnya selama 1-2 menit. Jika sudah dikompres, terus kita bersihkan searah jarum-jarum. Terus kita taruh di, terus kita lihat jika payudara ibu tenggelam, kita lakukan pemijatan untuk penarikan puting susu. Bisa dilakukan dengan spirit yang kita bolongin terus ditarik, atau kita lakukan ini tangan satunya menyangga, tangan satunya kita dari korpus terus kita tarik sampai areola, terus sampai puting susu. Bergantian kanan kiri seperti ini. Jika sudah keluar, kita lakukan pemijatan. Untuk pemijatan yang pertama yaitu kita beri telapak tangan kita minyak kelapa atau baby oil, digosok-gosok. Dan yang pertama yaitu di belakang ibu seperti ini, terhitung melihat seperti ini. Sepuluh sampai 15 kali. Untuk teknik yang kedua yaitu kita sanggap payudaranya menggunakan bagian ujung, yaitu kita nanti disisir-sisir 10 sampai 15 kali. 1, 2, ini secara bergantian dari kanan maupun kiri. Terus teknik yang ketiga yaitu dengan menggunakan kuku jari atau kuku jari atau dengan teknik kepalan. Misalnya 1, sebanyak 10 sampai 15 kali secara bergantian payudara kanan dan payudara kiri. Terus kita tanyakan kepada ibu apakah ibu sudah mengerti. Ibu sudah mengerti, Bu? Iya, ini nanti tekniknya bisa dilakukan sendiri di rumah. Apakah ibu sudah jelas? Iya. Jika sudah dilakukan perawatan payudara, kita dikompres terlebih dahulu menggunakan air hangat untuk membuka aliran lobus. Gantian payudara kanan dan payudara kiri. Terus air dingin untuk memperlancar aliran. Ya sudah, terus kita bersihkan, kita lap terlebih dahulu bagian payudara ibu. Terus tanyakan pada ibu tekniknya cara berulang. Coba Bu dilakukan tekniknya. Ya, jadi yang pertama tekniknya itu ya kita menggunakan dua tangan dari tengah dada, kemudian memutar ke atas, kemudian ke samping, terus ke bawah disanggah. Itu kemudian gerakan yang kedua menggunakan satu tangan untuk minyak
dan tangan lainnya itu melakukan pemijatan. Kita menggunakan ujung tangan seperti ini 10-15 kali. Nah, kemudian bergantian sama meditatornya. Kemudian yang ketiga, kita menggunakan jari atau punggung jari, mengepal salah satu tangan menyangga seperti tadi ya tekniknya, seperti ini, dan lakukan secara bergantian di payudara. Betul sekali. Yang sudah selesai kita kembali pakaikan kembali pakaian ini. Terus gunakan baju. Selesai menggunakan alat-alat dan peralatan. Sudah Ibu perawatan payudaranya. Nanti kalau jika ada yang ditanyakan lagi bisa kesini lagi. Terus ini bisa dilakukan di rumah ya Bu. Terima kasih. Jika sudah terus kita kembali lagi cuci tangan di belakang. Terima kasih Mbak Rajo, beri oplos dulu Mbak. Untuk perawatan payudara ini Mbak ada yang mau ditanyakan? Sudah paham? Sudah jelas? Berarti nanti siap ya pengambilan nilai ya? Ya. Untuk itu kalau nggak ada yang tanya, saya akhiri ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.